Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu kelas Nagari yang bisa hadir dan bisa melihat isi materi ya, dalam pertemuan kelima kita terkait mata kuliah ilmu negara ya. Di mana materi sore ini saya akan membahas tentang persoalan dari tujuan dan pertumbuhan negara itu seperti apa. Di mana sebelum kita masuk ke materi, di mana di sini ada tujuan negara. Ya, nah, tujuan negara, di mana tujuan negara ini adalah suatu arah ya, arah dari apa yang ingin dicapai dari negara tersebut, serta menunjukkan bagaimana negara itu bisa memberikan suatu eksistensi ya atas capaian dari suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara itu sendiri secara idil dan tujuan negara ini juga mempunyai suatu pertumbuhan di mana pertumbuhan negara ini mempunyai beberapa pertumbuhan ya, baik itu dilihat dari tujuan negara itu sendiri melalui teori-teori, di mana teori dari tujuan negara ini ada dua, di mana ada yang tujuan negara dalam bentuk klasik maupun dari bentuk modern. Kemudian di sini kita lihat tujuan negara dari klasik ini sendiri, di mana di sini ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya terkait tujuan negara ini sendiri, khususnya dari tujuan negara yang berbentuk klasik atau dari zaman pertengahan dan dari zaman Yunani ya, dari mulai zaman Yunani hingga zaman-zaman pertengahan, di mana di sini ada ahli atau pendapat dari Lord Sangyang, di mana dalam pendapatnya beliau bahwa tujuan negara klasik ini adalah mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk membentuk suatu kekuasaan, di mana pembentukan kekuasaan ini ialah mengadakan perbedaan yang tajam antara negara dan rakyat. Perbedaan itulah mempunyai suatu arti sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lain. Sangyang juga mengatakan kalau ingin membuat negara kuat dan senantiasa berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin, dan sebaliknya. Jika orang hendak membuat rakyat kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya itu lemah. Ini menurut Lord Sangyang ya, yang mana kita lihat sendiri bahwa di negara klasik atau negara-negara pada zaman dahulu, abad pertengahan dan abad ini, bahwa masih saja menganggap bahwa kekuasaan itu adalah mutlak atas suatu negara tersebut gitu. Kemudian untuk membuat masih pada ahli dari Sangyang ini, bahwa untuk membuat negara yang kuat dan senantiasa satu-satunya jalan ialah tentaranya yang kuat, sederhananya dan sanggup menghadapi segala bahaya. Menurut kebudayaan adalah melemahkan rakyat, karena kebudayaan itu rakyat tidak berani berperang, lebih-lebih karena ilmu pengetahuan rakyat itu tidak berani mati. Nah, dari ajaran Sangyang ini mempunyai dampak dari ajaran yang kontradiktif, yang menganggap hal-hal sesuatu kebudayaan, moral, ilmu pengetahuan, di mana semuanya berharga sebagai sekali bagi manusia yang dianggap sebagai penyakit yang merugikan rakyat. Kemudian di sini ada menurut Machiavelli. Machiavelli juga memiliki paham yang hampir sama dengan Sangyang, yang mana mengenai tujuan negara sebagai negara kekuasaan. Pemerintah itu sebagai cara memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu sendiri. Ia juga tidak setuju dengan moral kebudayaan yang sebagaimana, karena hal tersebut akan melemahkan raja dalam memerintah negara tersebut. Penguasa sebagai pimpinan negara harus mempunyai sifat sebagai serigala dan singa, di mana serigala ia dapat adalah ketika sudah mempunyai sifat dari serigala dan singa ini,
juga mempunyai suatu sebagaimana yang ciri dari serigala ini adalah dapat mengetahui atau membongkar rahasia yang bisa merobohkan negara karena kelicikannya. Sedangkan singa ini adalah ia bisa menaklukkan binatang-binatang buas lainnya. Terus Miceli juga tidak setuju dengan ajaran negara yang menurut dari Plato dan Aristoteles, yang mana kesamaannya dianggap sebagai tidak real atau tidak nyata. Raja harus memiliki kenyataan yang hidup di sekitarnya. Persamaan antara Miceli dan Sang Yang ini terletak pada sifat-sifat kekuasaan yang dimiliki negara tersebut. Tetapi berbeda dari Miceli terhadap Sang Yang ini, yang mana dilihat dari beberapa latar belakang dan tujuan negara sebagai bentuk kekuasaan yang masih tersembunyi. Nah, terkait tujuannya yaitu lebih jauh, yaitu untuk kepentingan dan kehormatan kebahagiaan bangsanya. Itu menurut Miceli. Kemudian di sini ada menurut Dante, di mana Dante ini berbeda dengan Sang Yang dan Miceli. Pada abad pertengahan, Dante ini menciptakan ciri-ciri tentang tujuan negara, bahwa seluruh negara-negara di dunia itu menjadi satu kekuasaan seorang raja. Nah, pendapatnya ini dilukiskan dalam bukunya yang berjudul The Monarchy Liberali yang ketiga, yang mana di dalam bukunya ini mempunyai suatu maksud dan tujuan, di mana Dante ini tidak untuk memperoleh kekuasaan yang mutlak, tapi dengan mempersatukan semua negara-negara di bawah satu kekuasaan untuk membawa kemajuan umat manusia di seluruh dunia, terutama dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Dari ketiga pendapat terdapat kesamaan, yaitu mencapai semua kekuasaan, mencapai seluruhnya terkait untuk pencapaian terhadap kekuasaan itu sendiri. Kemudian di sini ada menurut Caesar. Nah, Caesar ini adalah kesatria ya pada zaman Romawi kuno ya atau Yunani ya. Di mana menurut Caesar sendiri dia tujuan negara tuh pada awalnya adalah pertahanan atau defensif. Tapi kemudian berubah menjadi keserangan. Nah, ini yang menurut Caesar terkait dari tujuan negara klasik. Sedangkan di sini ada menurut Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali mengumpulkan pendapatnya terkait tujuan negara ini adalah melaksanakan syariat-syariat agama, melaksanakan syariat-syariat agama untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Kemudian kita lanjut untuk slide berikutnya, yaitu di sini ada tujuan negara modern. Untuk yang tadi kan slide yang sebelumnya adalah pendapat para ahli terkait tujuan negara dalam tujuan negara klasik. Sedangkan sekarang adalah tujuan negara dalam bentuk modern. Di mana ahli juga mengatakan di dalam tujuan negara modern ini ada Immanuel Kant. Immanuel Kant ini mempunyai suatu pendapat terkait tujuan negara modern ini, yaitu membentuk dan mempertahankan hukum, atau bisa disebut dengan tujuan dari negara hukum yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, maka negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan di mana masing-masing kekuasaan itu mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah. Kalau di Indonesia sendiri kan ada tuh kesamaan kedudukan atas kekuasaan itu, baik itu dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif, begitu, yang sama-samanya untuk menjamin kehidupan rakyat itu sendiri. Kemudian ini ada menurut Montesquieu, di mana Montesquieu ini berpendapat bahwa tujuan negara adalah agar tidak memiliki wajah yang akan memanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, sehingga mereka dapat hidup tentram dan bahagia. Kemudian ada menurut Merian Budiarjo, di mana Merian Budiarjo ini adalah pakar ahli atau para ahli dari Indonesia sendiri, yang mana dia mempunyai suatu pendapat terkait tujuan negara modern adalah sebagai bonum publicum, common good, commonwealth, atau menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, tak gitu. Kemudian ini ada teori tujuan negara modern dari sendiri. Di sini ada menurut dari Padmo Wahyono, di mana Padmo Wahyono ini adalah juga seorang pakar ahli dari Indonesia, yang mana dia mempunyai suatu teori terkait tujuan negara modern ini dalam beberapa teori. Antara lain yaitu yang pertama teori kekuasaan, di mana teori kekuasaan ini bertujuan negara ialah semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan penguasa atau raja.
Jadi di teori ini dapat dikatakan mendukung diktator atau tipe Maestat. Kemudian yang kedua itu teori kemakmuran negara atau estatisme, di mana menurut teori ini pusat segala kehidupan ada pada negara itu sendiri. Karena itulah yang paling penting adalah negara. Jadi negara itu adalah tujuan itu sendiri, dan dia bukan suatu alat ya untuk mencapai kemakmuran rakyat itu sendiri atau tipe polistat. Kemudian teori tujuan negara modern yang ketiga lah teori kemakmuran. Nah, di mana dalam teori kemakmuran ini tujuan negara adalah untuk mencapai suatu kebebasan individual atau HAM itu sendiri yang dijamin oleh undang-undang. Kemudian kebebasan itu sepenuhnya adalah milik rakyat atau liberalism untuk mencapai kemakmuran tanpa memperhatikan yang tidak mampu atau TV formalistat. Terakhir adalah yang keempat adalah teori kemakmuran rakyat, di mana dalam teori ini bertujuan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri yang harus dicapai secara adil. Jadi dari segi tujuan negara, tipe negara yang ideal itu adalah tipe negara hukum yang material social service state, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasihlah penjelasan yang yang saya sampaikan terkait pertemuan kelima ini dalam mata kuliah ilmu negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.